Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari cara membentuk mail match. Mail match itu merupakan penggabungan dari dua file menjadi satu. Jadi di sini butuh dua file ya. File yang dibutuhkan dalam membentuk mail match. Yang pertama adalah main dokumen, yang kedua data source. Main dokumen adalah file utama. Lalu data source adalah file yang berisi data untuk digabungkan dengan main dokumen. Nah, kalau kita perhatikan di latihan praktik mail match, maka yang merupakan data source ini. Bentuk mail match dengan data source sebagai berikut. Inilah file data source-nya. Nah, data ini akan digabungkan kepada file utama, yaitu ke main dokumen ini. Jadi tujuannya, surat ini akan dikirimkan kepada beberapa orang. Kepada beberapa orang yang isi suratnya sama. Cara membentuk mail match seperti ini. Yang pertama, kita harus buka mailings. Ini tab menu mailings di sini ya. Ini mailings. Lalu select recipient, type a new list. Kita bentuk dulu daftarnya. Ini ada title, first name, last name, company name, address line 1. Kalau di scroll lagi ke sebelah kanan, ini ada address line 2, city, dan sebagainya. Semua yang ada di kolom ini tidak kita butuhkan. Yang dibutuhkan adalah sapaan, nama, jabatan, perusahaan, alamat, kota. Jadi cara mengganti kolom-kolom ini adalah customize columns. Yang ini tombolnya, diklikkan dulu. Yang ini kita hapus semuanya. Cara menghapusnya gini, klik tombol delete, lalu klik yes. Seperti ini. Jadi harus dihapus keseluruhan. Nah, setelah itu klik tombol add. Yang pertama diketikkan adalah sapaan. Ini urutannya sapaan, nama, jabatan, perusahaan, alamat, kota. Jadi type a name for your field. Yang pertama adalah sapaan. Kemudian add lagi nama. Klik tombol add, kemudian ketikkan alamat. Perusahaan. Kota. Sapaan, nama, jabatan, perusahaan, alamat, kota. Yang sudah saya ketikkan di sini sapaan, nama, jabatan belum. Jadi saya klik dulu tombol add. Jabatan. Urutannya ini ya. Sapaan, nama, jabatan, perusahaan, alamat, kota. Yang sudah saya buat di sini sapaan, nama. Kemudian harusnya jabatan ini di bawah nama. Jadi saya klik tombol move up. Kemudian perusahaan ada di bawah jabatan. Lalu saya move up lagi. Ini saya move down dulu. Saya salah klik tadi ya. Kemudian yang perusahaan ini posisinya ada di bawah jabatan. Jadi move up. Nah, seperti ini. Sapaan, nama, jabatan, perusahaan, alamat, kota. Kalau ini sudah selesai, urutannya sudah benar, klik OK. Nah, sekarang untuk mengetikkannya, yang pertama adalah saudari. Ya, ketikkan di sini saudari. Kemudian untuk pindah ke kotak di sampingnya boleh menggunakan mouse klik aja atau pakai tombol tab yang ada di keyboard atau panah kanan ya. Saya biasa menggunakan tombol tab. Nama Linda, jabatannya adalah manajer.
perusahaan PT Indahcom lalu alamatnya Jalan Asia, (43) Kota Medan. Nah, setelah selesai ini diketikkan, klik tombol New Entry untuk memunculkan baris selanjutnya. Ini barisnya namanya record. Yang atas ini sapaan nama field perusahaan alamat kota, namanya adalah field. Jadi di sini harus bisa membedakan ya, field, record. Field ini adalah judul kolom, record adalah isi kolom. Nah, sekarang saya lanjutkan dulu pengetikannya sampai selesai. Nah, di sini tadi saya ada salah ketik untuk nama Yeni, harusnya YENNY. Dia new entry, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang untuk data source-nya ini sudah selesai diketikkan. Langkah selanjutnya adalah klik tombol OK.
Nah, begitu klik tombol OK, maka kita akan menyimpan, men-save data source ini. Save ke folder masing-masing. File name-nya data source 1. Ini file name-nya diketahui dari ini ya, dari file latihan praktik. Simpan data source dengan nama data source 1 di folder masing-masing, berarti file name-nya data source 1. Lalu saya klik tombol save. Nah, setelah di save, maka kita akan membentuk main dokumennya. Ini main dokumennya. Ini kepala suratnya menggunakan fontnya Times New Roman font size 14. Jadi saya buka menu home, saya ubah fontnya menjadi Times New Roman, font size-nya 14, posisi teksnya di tengah, center, lalu tercetak tebal, saya aktifkan bold. Kemudian jarak baris ini ya, ini jarak barisnya sempit ya, antara ini bukan line spacing, ini bukan line spacingnya, tetapi adalah spacing after. Kalau line spacing yang namanya line spacing ini, jarak baris dalam satu paragraf. Sedangkan ini beda-beda baris. Jadi ini adalah spacing after. Cara mengaturnya, buka kotak kecil paragraf setting, kemudian line spacingnya single. Spacing afternya saya buat jadi 0. Kemudian saya oke-kan. Nah, sekarang saya ketikkan dulu untuk kepala suratnya. Kemudian di bawah Medan di Indonesia ini ada garis. Garisnya jangan dibuat terlebih dulu. Biarkan aja. Enterkan dulu. Setelah di-enterkan, jadi nanti garisnya terakhir. Garisnya nanti aja baru dibuat ya. Setelah di-enterkan, kita akan menggunakan fontnya Times New Roman font size 12. Saya ubah font size-nya dari 12, kemudian bold-nya dimatikan. Lalu, Medan 08 Maret 2007 ini berada di margin kanan ya, berarti rata kanan. Maka saya aktifkan align right. Maka posisinya sekarang udah ada kursor, posisi kursor ada di sebelah kanan. Karena saya ketikkan dulu Medan. Kemudian saya enterkan 2 kali. Lalu saya aktifkan left. Kepada yang terhormat, koma. Oh, nggak ada komanya. Selanjutnya, ini ada nama jabatan perusahaan alamat kota. Nah, ini bukan dari hasil pengetikan, tetapi ini memunculkan
fitur dari Mailmates. Jadi saya buka Mailings, kemudian insert merge field. Nah, ini field yang sudah tadi dibuat ya, yang tadi kita buat ya. Ada sapaan, nama, jabatan, perusahaan, alamat, kota. Sekarang yang mau dimunculkan adalah nama. Jadi insert merge field, pilih nama. Jadi munculnya seperti ini. Kemudian enter, insert merge field, jabatan. Setelah jabatan ada satu spasi. Jabatan dengan perusahaan ada spasinya. Jadi spasi dulu sekali, kemudian insert merge field, perusahaan. Enterkan, insert merge field, alamat, enter lagi, insert merge field, kota. Seperti ini. Kemudian enterkan 2 kali. Lanjutannya dengan hormat. Lalu koma, enterkan lagi 2 kali. Untuk paragraf pertama dari suratnya, paragraf pertamanya ini. Jadi perataan paragrafnya ya, kiri rata, kanan rata, maka alignment-nya adalah justify. Buka menu home, pilih justify. Selanjutnya jarak barisnya ini di paragraf pertama jarak barisnya sempit. Maka cara mengaturnya, buka kotak kecil paragraf setting, line spacing single. Setelah itu oke kan. Nah, sekarang saya ketikkan dulu paragraf pertamanya. Nah, setelah kepada, ini ada sapaan nama. Jadi insert merge field, sapaan, spasi, insert merge field, nama. Setelah dari insert merge field, perusahaan. Setelah kata mengundang, ada insert merge field sapaan, ada field sapaan di sini ya. Kemudian setelah ketikkan pada titik 2 ini harus di enter dulu. Setelah di enter maka kita akan menggunakan tab. Ini ada tabulasinya. Jadi harus kita aktifkan tab. Yang pertama untuk hari, tempat, waktu. Ini ratanya di sebelah kiri, ratanya di huruf H, T, dan W. Nah, jadi kita akan menggunakan left tab. Di sini saya akan aktifkan kaca pembesar Windows. Kaca pembesar Windows ini saya gunakan magnifier. Jadi left tab-nya ya, ini yang harus diatur. Ini tombol left tab. Jadi saya klik dulu di ruler bar. Ini saya klikkan dulu supaya muncul left tab-nya di sini. Ini left tab, ini ya, ini left tab. Nah, sekarang hari, kata hari huruf H ini berada di bawah G dari kata mengundang. Jadi saya masukkan dulu ini. Klik kiri tahan di lambang left tab ini, klik kiri tahan, geser. Ini ada garis putus-putusnya, pas di
bawah huruf G ya, misalkan di sini. Lalu saya tekan dulu tombol tab, saya ketikkan H. Nah, harusnya di bawah huruf G ini saya majukan dikit ke kiri seperti ini. Jadi udah mirip. Jadi nggak harus sama, yang penting mirip aja. Ya, saya ketikkan hari. Setelah itu ada titik 2. Titik 2 berada di bawah huruf U dari kata untuk. Jadi titik 2-nya dari left tab lagi. Ini left tab, saya klik di angka 2 untuk memunculkan left tab-nya saja. Ini seperti ini. Di bawah U ya. Misalkan ini. Saya tekan tab, kemudian titik 2. Oke, ini udah mirip. Selanjutnya, Senin Aula angka 10. Ini rata di sebelah kiri. S, A, dan angka 1. Jadi S-nya ini setelah kita tahu rata kiri, maka harus menggunakan left tab. S berada di bawah U dari kata untuk, di belakang T ya. Jadi saya munculkan lagi left tab-nya. Misalkan di sini. Oke, udah pas. Ini lanjutannya adalah Senin 02 April 2007. Untuk selanjutnya, enter dulu, lalu tab, baru lanjutkan pengetikan. Seperti sewaktu mempelajari tabulasi. Posisi kursor di bawah 0 ini ya, lalu enterkan. Setelah di enter, buka format tabs. Ini tombol tab ini, dibuka dulu tabsnya. Kemudian ukuran ini harus dihapus, clear all, karena sudah tidak dipakai lagi. Kemudian oke kan. Sekarang saya lanjut ke paragraf keduanya. Ini harusnya enter sekali lagi. Setelah kata perhatian, insert must fill, sapaan. Ya, selanjutnya setelah kata terima kasih ya. Di sini ada jarak antara terima kasih dan hormat kami, jadi saya enterkan aja 2 kali. Lalu untuk posisi hormat kami, ini hormat kami Felix Gonzalez General Manager, ini berada di margin kanan, rata kanan. Jadi saya aktifkan align right. Saya buka home, kemudian align right. Ya, saya ketikkan hormat kami, koma. Setelah itu tempat tanda tangan enterkan saja 3 kali atau 4 atau 5 kali, bebas ya. Kata Felix Gonzalez, di sini ada garis bawahnya.
ada underline-nya. Jadi cara membuatnya blok dulu Felix Gonzalez, kemudian aktifkan underline. Nah, sekarang untuk melihat penggabungannya seperti ini ya. Ini ada mailings. Ini klik dulu menu mailings. Kemudian preview results. Yang ini. Preview results, ini diklik saja. Maka di sini muncul record pertama. Cara tahunya begini. Ini record pertama. Nah, sekarang saya aktifkan kembali kaca pembesar Windows supaya lebih jelas. Ini record pertamanya. Untuk menuju record kedua, klik aja tombol ini. Tombol panah kanan ini. Next record. Ini udah menjadi 2. Maka ini berubah menjadi Tanto. Next record lagi yang ketiga. Ini menjadi Yeni. Next record yang keempat. Sekarang muncul Johnny. Next record yang kelima. Santi. Next record lagi habis. Nah, untuk mundur, previous record, ini tombolnya, diklikkan aja dulu, maka menjadi keempat. Ini udah muncul Johnny. Sekarang yang ketiga, Yeni. Ya, record kedua, Tanto. Record pertama, Linda. Dari record pertama, mau menuju ke record terakhir, langsung ke record terakhir ya. Ini tombolnya last record. Maka sekarang sudah tampil record terakhir, record kelima. Untuk menampilkan record pertama, pilih first record. Maka ini muncul record pertama Linda. Yang selanjutnya, ketentuan selanjutnya ini, ganti nama Yeni menjadi Yuli, Santi menjadi Santi, I menjadi Y. Nah, jadi cara mengganti data source-nya begini. Preview result-nya saya matikan dulu. Ini saya klik supaya dimatikan, supaya tidak nampak lagi hasil penggabungannya. Untuk melakukan perubahan terhadap data source, klik tombol Edit Recipient List. Lalu yang perlu kita perhatikan ini ada datanya. Di bawah ini ada bertuliskan data source, ini ada kotaknya yang bertuliskan data source 1.mdb. Ini diklik dulu, lalu klik tombol edit. Selanjutnya yang mau kita ganti Yeni menjadi Yuli. Tinggal double klik aja di sini ya. Double klik aja tadi seperti ini. Ini double klik aja. Kemudian ganti menjadi Yuli. Kemudian Santi, I menjadi Y. Seperti ini. Setelah itu klik tombol OK. Do you want to update your recipient list and save these changes to data source 1.mdb? Yes. Kemudian ini, nah dari sini kita bisa melihat ya, sudah muncul Yuli dan Santi yang akhirannya Y. Jadi kalau kita mau lihat di penggabungannya ini, klik tombol preview result. Record ketiga menjadi Yuli, record terakhir menjadi Santi yang akhirannya Y. Selanjutnya preview resultnya saya matikan. Kemudian, yang berikutnya yang mau dibentuk ini. Jika jabatan sama dengan manajer, maka tanggal pertemuan Kamis 5 April 2007. Jika bukan, maka tanggal pertemuan Senin 2 April 2007. Ya, jadi di sini, yang mau diatur adalah hubungan jabatan dengan hari pertemuannya. Jadi hari pertemuannya ini saya hapus dulu. Kemudian untuk mengaturnya di menu mailings, pilih rules. Rules yang ini ya. Lalu pilih if dan else. Karena tadi instruksinya jika jabatan sama dengan manajer, lalu ada kata bukan if dan else. If itu jika. Jadi pilih if dan else. Kemudian di bagian field name, ini ada kata if ya. Jadi kalau kita terjemahkan, jika jabatan sama dengan manajer, maka if ini adalah jika, field name-nya ganti menjadi jabatan, comparison-nya, ini ada beberapa operator logika, equal to adalah sama dengan, not equal to tidak sama dengan, less than kurang dari atau lebih kecil dari, greater than lebih besar dari atau lebih dari, less than or equal lebih kecil sama dengan, greater than or equal lebih besar sama dengan, less than or equal itu
bisa berarti juga maksimal. Greater than or equal bisa berarti minimal. Is blank kosong, is not blank tidak kosong. Jadi tadi diminta jika jabatan sama dengan, maka pilih equal to, compare to-nya, manager. Insert this text. Nah, insert this text yang mau diketikkan di dalam kotak insert this text adalah Kamis 05 April 2007. Jadi di insert this text itu ketikkan Kamis, 05 April 2007. Otherwise, insert this text. Jika bukan, ketikkan. Jika bukan, sisipkan teks berikut. Nah, di otherwise-nya itu ya. Jika bukan, maka tanggal pertemuan Senin 2 April 2007. Maka di kotak otherwise-nya ketikkan Senin, 02 April 2007. Setelah itu klik OK. Nah, sekarang saya aktifkan kembali preview result-nya. Saya mulai dari record pertama. Linda, jabatannya di sini jabatannya manajer. Maka hari pertemuannya Kamis 5 April 2007. Kemudian record kedua, Tanto, jabatannya supervisor, berarti bukan manajer, maka hari pertemuannya Senin 02 April 2007. Jadi ini sudah nampak perubahannya. Yang selanjutnya, simpan dengan format kelas nama nomor LP Mailmatch di folder masing-masing. Seperti biasa untuk menyimpan, buka file, kemudian save as, browse. Biasanya saya simpan di drive D, kemudian pilih folder penyimpanan. Kemudian untuk file name-nya, folder penyimpanannya saya pakai 8K ini ya. Lalu file name-nya, formatnya kelas nama nomor 8K, Juminten, 25, LP Mailmatch. Kemudian saya save. Selanjutnya saya closekan untuk magnifier-nya. Nah, beginilah cara membentuk mailmatch-nya ya. Sekarang untuk garis yang ada di bawah Medan Indonesia, cara membentuknya. Jadi setelah selesai semua, ini baru dibentuk. Jadi kursor berada di belakang Indonesia, di belakang A. Buka di menu Home. Border and Shading. Di tombol Border and Shading ini. Kemudian di bagian border, bukan page border, tapi border. Settingnya, custom. Stylenya, yang garis atasnya tebal, bawah tipis yang ini. Selanjutnya colornya automatic, width tetap 3 point. Apply to paragraph. Oke kan? Oh, maaf, ada yang belum diatur tadi. Saya ulangi, border, setting, custom. Stylenya garis yang atas tebal, bawah tipis. Yang mau diatur ini di bagian preview. Klik di garis di sebelah bawah ini. Kemudian klik OK. Maka garisnya muncul. Kemudian saya savekan kembali. Klik tombol ini, tombol save ini. Nah, sekarang untuk pembentukan mailmatch ini sudah selesai. Begini caranya. Nah, mailmatch ini bukan hanya digunakan untuk surat ya, tapi bisa juga untuk membuat rapot atau misalkan untuk membuat surat kelulusan dan sebagainya. Demikianlah untuk pembelajaran materi mailmatch pada hari ini dan sampai jumpa pada pembelajaran online selanjutnya. Terima kasih.
Cara mengirimkan tugas praktik Mailmate seperti ini. Di sini ada tugas kelas, lalu tugas praktik Mailmate-nya dibuka, diklik aja, lalu ini ada lihat tugas. Nah, di sini biasanya kita mengirimkan tugas di bagian tombol yang ada tertulis tanda tambah atau buat. Ini diklik dulu. Kemudian pilih file, jangan pilih yang lain. Pilih file saja. Karena file yang kita buat itu ada di komputer. Jadi tidak ada di link ataupun di Google Drive, dokumen, slide, spreadsheet, gambar. Jadi ini kita klik file. Kemudian ini ada terbaru, upload drive saya berbintang. Pilih upload, kemudian klik tombol browse. Nah, jadi yang pertama kita harus cari dulu lokasi penyimpanan filenya itu. Kalau untuk saya ada di folder ini. Nah, jadi yang perlu kita kirimkan ada 2 file. Yang pertama, file TP Mailmatch. Yang pertama ini. Lalu klik open. File pertama sudah masuk. Lalu yang kedua, klik tombol tambah atau buat, file, ini upload, browse. Nah, sekarang file kedua yang harus di-upload adalah data source TP Mailmatch, yang ini. Ini harus di-upload. Karena di dalam Mailmatch itu dibutuhkan 2 file, yaitu file main dokumen dan data source. Jadi main dokumen tadi sudah di-upload, yang kedua yaitu data source-nya. Ini harus di-upload juga. Nah, jadi di sini sudah ada 2 file ya. Kemudian klik tombol serahkan. Nah, berarti di sini ini tombol serahkan sudah berganti menjadi tombol batalkan pengiriman, berarti untuk penguploadan sudah selesai. Terima kasih dan jangan lupa untuk mengirimkan file tugas praktiknya seperti ini.